Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello class, how are you? Right now, I hope everything is okay. Like usual, before we are studying together, let's pray first. Listen to me. On your seat, let's pray. Finish. I hope by our praying we wish that the God mercy is always given for us. The next, who is absent today? Anyone is absent? No, thank you. For you all, you have to protect yourself by 3 ways principle. What are they? Who knows? What are they? Yeah. The first, menjaga jarak. Second, memakai masker. 3, mencuci tangan memakai sabun dengan air mengalir. I hope you do it every day in your everything of activities. Baiklah anak-anak, kali ini kita akan belajar materi baru, yaitu tentang naratif teks atau terkenal dengan disebut teks naratif. Adapun tujuan pembelajaran teks ini adalah agar kita bisa mengidentifikasi jenis teks naratif, mengetahui tujuan teks naratif, mengetahui isi teks, dan menemukan bagian-bagian penting dari teks tersebut. Baiklah, sekarang kita awali dengan pengertian. Apa itu teks naratif? Teks naratif adalah teks yang di dalamnya berisi tentang cerita-cerita yang berkaitan dengan cerita khayal, sejarah, legenda, anekdot, atau cerita-cerita lucu yang lain. Setelah kita mengenali jenis-jenis teksnya, apa tujuan kita belajar tersebut? Berikut kita lihat bahwasanya tujuan atau purpose dari teks tersebut adalah biasanya diawali dengan what is the purpose of the text. Yang ini sering kita jumpai dalam setiap kali ulangan, baik itu ulangan harian, PTS maupun PAS, itu pertanyaan seperti ini selalu muncul yang berbunyi what is the purpose of the text. Apabila kita menjumpai pertanyaan seperti ini, berarti kita ditanya tentang tujuan teks. Maka kita harus mencari tujuan dari teks tersebut. Tahukah Anda apakah tujuannya? Ya, adapun tujuan teks naratif adalah untuk menghibur pembaca atau dalam bahasa Inggrisnya to amuse the reader atau to make the reader happy. To amuse the reader artinya adalah menghibur pembaca. To make the reader happy artinya adalah untuk membuat pembaca merasa bahagia. Selanjutnya, apa bagian-bagian penting dari teks tersebut? Berikut adalah beberapa bagian penting yang harus Anda ketahui dari pelajaran membaca teks naratif. Yang pertama adalah bagian-bagian penting dari teks naratif adalah biasanya ditujukan dengan pertanyaan seperti who, what, where, when. Yang maksudnya adalah siapa pelaku cerita tersebut untuk kata-kata who. Kalau di situ tersebut kata who berarti menanyakan siapa para pelakunya. Kemudian kata what itu menanyakan apa yang terjadi pada diri pelaku. Kemudian where, di mana setting atau tempat terjadinya cerita tersebut. Dan yang terakhir adalah when, kapan cerita itu terjadi. Dari bagian-bagian teks tersebut, itu penting dan harus kita ketahui apabila kita mendapati atau menjumpai atau memahami teks yang berbentuk naratif. Kita ulangi. Yang pertama, who, siapa pelakunya? What, apa yang dilakukan oleh
pelaku, kemudian where, di mana cerita itu berlangsung, atau sebut saja sebagai settingnya, dan yang terakhir adalah when, kapan cerita itu terjadi. Paham anak-anak? Baik, selanjutnya berikut adalah contoh jenis teks naratif. Saya sebutkan dua. Yang pertama adalah The Legend of Candi Sewu. Mungkin Anda sudah pernah berkunjung ke tempat ini, yaitu apa? Candi Sewu, yang sangat terkenal di daerah Prambanan. Namun Anda cukup berkunjung saja, tapi tidak mengetahui cerita, sejarah, atau legenda dari candi tersebut. Nanti akan Anda jumpai dalam sebuah teks yang berupa teks naratif yang berjudul The Legend of Candi Sewu. Yang kedua adalah teks yang berjudul Situ Bagendit. Situ Bagendit adalah sebuah cerita rakyat yang terjadi di daerah Jawa Barat yang mengisahkan seorang perempuan cantik yang overlapping. Dan yang kedua adalah Mouse Deer and Crocodile. Itu adalah salah satu contoh cerita yang berbentuk fabel atau cerita tentang dunia binatang. Saya ulangi, The Legend of Candi Sewu, Situ Bagendit, Mouse Deer and Crocodile, and etc. Selanjutnya, setelah Anda mengenali beberapa ciri-ciri dari teks naratif yang saya sebutkan di atas, sudah punya bayangan bentuk-bentuk teks naratif, selanjutnya saya tugaskan kepada para siswa sekalian untuk mencari contoh teks naratif sendiri. Anda bisa datang ke perpus, memanfaatkan buku-buku yang di perpus sana, tanya kepada petugas, cari cerita tentang hal-hal yang berkaitan dengan sejarah, cerita lucu, legenda, dan yang lain. Kemudian juga bisa datang ke media internet atau media yang lain. Setelah mendapatkan, silakan dibaca sendiri. Ya, dibaca sendiri dulu. Terus Anda cari siapa pelakunya, apa yang terjadi pada diri pelaku, kapan cerita itu terjadi, dan di mana cerita itu terjadi. Setelah Anda mendapatkan itu, Anda tulis bagian-bagian penting yang saya sebutkan tadi sebagai pertanyaannya, lalu bisa dikumpulkan melalui web. Demikian perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan thank you very much for your attention and see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.